Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan kisah hidup dari Raja Ahab yang saya ambil dari 1 Raja-Raja 16 ayat yang ke-29 sampai ke-34. Raja Ahab memerintah kerajaan Israel dengan Samaria sebagai ibu kotanya selama 22 tahun. Di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat ke-30 berkata, Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Secara firman Tuhan mengatakan Ahab adalah raja yang jahat di mata Tuhan. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bahkan dikatakan lebih jahat dari raja-raja sebelumnya. Raja Ahab juga beristrikan Isabel, seorang yang jahat di mata Tuhan dan merupakan keturunan dari Raja Sidon yang bukan merupakan orang Israel. Ahab membuat patung Baal untuk disembah oleh dirinya, dan dia juga membawa seluruh rakyatnya untuk menyembah kepada Baal di dalam sebuah mezbah. Baal adalah dewa yang dipercayai bisa mendatangkan kesuburan dan hujan pada masa itu. Ahab juga mendirikan sebuah patung dan mezbah Asyera yang merupakan dewi yang disembah oleh istrinya Isabel. Dan bahkan dia juga mengajak rakyatnya untuk menyembah kepada dewi Asyera tersebut. Secara Alkitab mengatakan Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apa sih yang dilakukan oleh Ahab yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Yang pertama, Ahab dia menyembah berhala. Ahab tidak menyembah kepada Allah yang benar, melainkan dia menyembah kepada Baal, kepada Asyera, yang merupakan sebuah kejahatan, kekejian di hadapan Tuhan yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Orang Israel, umat Israel diperintahkan oleh Tuhan hanya menyembah kepada Allah yang benar. Tetapi Raja Ahab tidak menyembah kepada Allah yang benar, tapi dia menyembah kepada Baal yang ada. Yang kedua, Raja Ahab mengambil Isabel menjadi istrinya. Dan ini juga merupakan sebuah kekejian bagi Tuhan. Karena bukan merupakan orang Israel, melainkan keturunan dari Raja Sidon yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Ahab membuat patung dan mezbah bagi dewi Asyera, yang juga merupakan sebuah kekejian di hadapan Tuhan. Karena menimbulkan sakit hati Tuhan dengan penyembahan berhala yang dilakukan oleh Raja Ahab. Saudara sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama adalah mengajarkan kepada kita harus menyembah kepada Allah yang benar. Kepada Allah pencipta alam semesta. Kepada Allah yang sudah menciptakan kita ke dalam dunia ini. Ialah Allah yang benar, yang harus kita sembah satu-satunya. Dan biarlah di dalam seluruh hidup kita, kita mau menyembah kepada Allah yang benar, sehingga kita mendapatkan sebuah iman untuk senantiasa percaya kepada Allah. Dan kita juga mendapatkan sebuah berkat yang akan Tuhan karuniakan kepada setiap kita. Dan kita juga akan menikmati sebuah bahagia bersama dengan Allah. Yang kedua, kita harus mentaati firman Tuhan. Mengapa Ahab tidak diperkenankan oleh Allah? Karena dia tidak mentaati firman Tuhan. Maka biarlah hidup kita hari ini, kita juga membawa seluruh hidup kita untuk mentaati firman Tuhan. Waktu kita mentaati firman Tuhan, maka hidup kita ada damai. Maka hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Maka hidup kita akan
sungguh dipelihara oleh Tuhan. Yang ketiga, marilah kita melakukan perintah Tuhan di dalam hidup kita, supaya kita juga boleh sungguh menikmati segala pertolongan dan anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Ahab tidak diperkenankan oleh Tuhan, karena Ahab tidak melakukan perintah Tuhan, tidak melakukan hukum Tuhan. Tapi biarlah hari ini kita mau hidup di dalam perintah Tuhan dan hukum Tuhan, supaya perjalanan hidup kita sungguh disertai oleh Tuhan. Dan kita juga akan menikmati berkat yang boleh Tuhan sediakan bagi setiap kita. Dan biarlah hari-hari kita boleh sungguh menjadi orang-orang Kristen yang hanya mau menyembah kepada Allah yang benar. Kita mau mentaati firman Allah, dan kita juga mau melakukan perintah atau hukum Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, dari saat ini sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati hidup kita. Amin.